Bah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini to the point aja ya. Banyak yang bertanya, ada juga yang japri. Kitamat itu hitung-hitungannya bagaimana ini? Ini menarik nih. Kalau menurut saya sih jawabannya relatif. Itu ada dua komponen paling tidak. Ada komponen yang baku yang kita tidak bisa robah dan itu kita tinggal mengikuti aja angka-angka tersebut yang diberikan oleh mitra ahli kita. Eh, Terus juga ada komponen-komponen yang kita bisa optimize sendiri bersama komunitas tentunya. Ini langsung aja kita ke slide ini, ada komponennya ini. Terus saya contohkan di sini adalah toko untuk tipe C, ambil aja yang tengah-tengahnya. Tipe C itu ada 36 rak dengan area atau area toko itu yang dibutuhkan sekitar 70 meter persegi. Itu range saja di antara 60 sampai 80 meter persegi. Jumlah item barang yang kita jual itu ada 2000. Terus untuk bangunannya ada dua opsi, kita punya sendiri atau kita bisa sewa. Kalau sendiri ya berarti ini ada renovasi besar nih. Terus kalau untuk opsinya sewa itu paling kita cuma renovasi kecil aja nanti. Nah ini untuk di daerah Bandung, di pinggiran Bandung itu untuk area toko 7 kali 10 meter per 10 meter itu secara di OLX sudah datangin juga tempatnya. Ini sekitar 50 juta nih. Ini biaya per bulannya sewanya. Oke. Terus untuk total investasi tipe C itu 400 juta itu sudah fix dari mitra ahli kita. 400 juta itu dibelanjakan untuk apa saja nih? Ini paling tidak ada tiga komponen. Yang tadi adalah untuk renovasi kecil. Renovasi kecil itu ketika kita sewa toko, kita mungkin perlu dibersihkan, perlu dicat ulang, di branding lagi, ada signboard, kitamat di situ dan lain-lain. Renovasi kecil. Terus ada perlengkapan. Perlengkapan itu komponen seperti racking, terus meja untuk kasir dan POS, dan alat-alat lain penunjang untuk operasional toko tersebut. Persediaan barangnya atau stok inventorinya kita itu ada sekitar 200 juta ini untuk yang tipe C. Untuk 400 juta kita asumsikan ini terkumpullah 400 orang anggota komunitas kita, community member sebagai captive market kita. Ini simulasi awal. Dari 400 orang itu, kalau di Indonesia itu, di Jawa terutama, itu belanja per head per hari, angkanya itu sekitar 20 sampai 30 ribu. Tapi jangan salah, kalau 400 orang community member itu biasanya bapaknya yang invest 1 juta di Kitamat, tetapi di keluarganya itu misalnya keluarga kecil dengan istri dan 2 orang anak, berarti 4 anggota keluarga itu pasti akan di uh, kita arahkan untuk belanja di toko kita, dan tentu saja jangan biarkan anak-anak kita untuk belanja di toko non muslim. Ini kalau 400 captive market dikali dengan ambil saya 30.000, ini sangat konservatif targetnya ya, itu dapat 12 juta per hari salesnya itu untuk yang community member. Untuk yang non community kita bisa share 20%. Siapa saja nih yang non community itu? Bisa jadi tetangga kita yang belum menjadi anggota komunitas, atau teman kita, atau orang yang lewat. Jadi ini tanggung jawab semua anggota komunitas untuk melakukan sales kepada mereka, untuk mengajak mereka menjadi member, untuk mengajak mereka belanja di toko kita, dan
mencegah mereka untuk belanja di toko, ya apalagi non muslim. Jadi total sales per harinya tinggal ditambahkan aja 2 pendapatan tadi plus nanti ada income tambahan. Kalau yang tadi aja ini per harinya dan ini per bulannya. Terus ini penghasilan lainnya itu bisa berupa dari PPOB, isi pulsa, bayar listrik, bayar cicilan, dan lain-lain. Itu bisa juga dari outlet, kita bisa sewakan, ada space-space yang kita bisa sewakan, seperti lahan di terasnya atau di tempat parkirnya. Terus juga bisa jadi ada space-space untuk promosi, yang tentu saja harus bayar ke gerai tersebut. Terus jangan lupa di situ juga ada rak untuk UMKM corner. Nah, itu biasanya kita bisa konsinyasi dengan UMKM, antara UMKM dengan pengelola, tentu saja dengan restu dari komunitas. Nah, ini bisa disesuaikan. Ya, ini saya sarankan sih bentuknya konsinyasi, dan hati-hati juga ini harus dipilih bahwa barangnya itu juga harus barang yang fast moving, karena nanti kalau tidak fast moving akan mengganggu kinerja juga nantinya. Nah, ini perlu kreativitas lebih dari pengelola. Nah, pengelola juga jangan takut, ini nanti pengelola juga tentu saja, karena ini adalah komunitas besar, MTW itu adalah komunitas besar yang toko Hikmat juga di mana-mana. Mungkin bisa di set up satu grup yang isinya teman-teman pengelola Hikmat. Jadi kita bisa saling sharing gimana teknik-tekniknya. Dengan cara begitu pembelajaran kita tuh akan lebih cepat, akan sangat cepat. Bukan cuma teori, ini langsung praktek, langsung prung aja ini. Ini luar biasa, Bu. Ya, ibu bapak-bapak, ini sangat luar biasa. Tadi dari kekuatan komunitas. Nah, ini HPP kita itu rata-rata 85% atau di angka 403 juta sekian per bulannya itu. Dengan ini tinggal dikurangi saja tadi, ini pendapatan kita per bulan dikurangi oleh HPP, terus keluarlah gross profit sekitar segitu rata-rata ya. Terus kita ada operation expenditure atau biaya operasi, ini OPEX, ada gaji karyawan, listrik, air, komunikasi, dan lain-lain. Karyawan itu ya kalau misalnya rata-rata 2 juta atau 2 juta 500, kalau 6 itu antara 12 sampai 15 juta. Nanti untuk listrik, air, komunikasi 5 juta, itu cukup leluasa. Silahkan diatur dan di-set oleh komunitas. Ini net profit kita. Terus untuk besaran zakat, infak, sodako, dan lain-lain, zakat itu 2,5%, terus infak ini silahkan di-set oleh komunitas. Mungkin ini terlalu kecil, mungkin mau 10% atau 7% untuk nyumbang ke masjid situ juga untuk menggerakkan dakwah. Karena jangan salah, bahwa kita ini juga ada endorse kepada para pemimpin masjid di situ, para dai, para pendakwah kita akan membantu endorse untuk kebangkitan ekonomi umat. Ini profit net ini. Nah, gimana pembagiannya? Di sini kita bisa dibagi 3. Yang satu adalah ini laba ditahan. Ini silahkan komunitas menentukan untuk ROI mau berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, silahkan ditentukan di sini. Terus ada komponen hak investor. Hak investor silahkan di-set, ini tidak baku 80%, tergantung kesepakatan, dan juga hak pengelola. Ini yang paling menarik, di-set oleh Anda sendiri. Terima kasih.